Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Hadirin kaum muslimin muslimat sidang jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-15 Ramadan pada tahun ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan Allah berikan keistiqamahan sehingga kita dapat menyelesaikan Ramadan sampai dengan selesai nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan, para ulama mengatakan bahwa puasa adalah merupakan salah satu atau bahkan satu-satunya ibadah yang paling ikhlas sebagai bentuk filosofis dalam kehidupan ketika kita beribadah pada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Fasawmu li wa ana ajzi." Puasamu untuk aku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan balasan. Allah tidak akan pernah memberitahu kepada kita berapa besar pahala yang diperoleh oleh orang yang berpuasa. Kalau Allah mengatakan sholat pahalanya sekian, sholat berjamaah pahalanya sekian, tapi tidak untuk puasa. Kenapa Allah menyembunyikan pahala besar yang terdapat dalam berpuasa di bulan suci Ramadan? Ternyata para ulama mengatakan di sini yang disebut dengan ibadah sirri, ibadah yang tersembunyi, tidak berharap kecuali hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hamba apabila berpuasa, sekalipun tidak ada yang melihat dirinya, atau bahkan dia berada dalam sebuah benteng yang tidak ada orang yang melihat, dia tidak berani untuk makan dan minum. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ada dua perkara paling kurang atau minimal yang harus kita ingat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-'ilmu qabla badah, berilmu sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beribadah tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan dalil, tidak dibarengi dengan hujjah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan diajarkan oleh para ulama kita, maka kata Nabi, amalan seseorang akan tertolak. Sebagaimana kita membuat skripsi apabila di universitas ketika penyelesaian S1, maka di situ kita diminta untuk menyelesaikan karya ilmiah. Karya ilmiah diselesaikan dengan berbagai macam referensi kita kumpulkan, bahkan di bawah tulisan itu terdapat footnote sebagai penguatan dari argumen yang kita berikan. Maka begitu juga dalam ibadah, kata para ulama, seseorang harus dibarengi dengan ilmu apabila dia ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Kun 'aliman." Jadilah kamu orang yang berilmu, atau ta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, atau mustami'an, atau orang yang mendengarkan kajian-kajian ilmu, atau muhibban, atau kamu menjadi orang pecinta dalam majelis kajian ilmu, pecinta para orang-orang yang ahli dalam ilmu agama. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya kata Nabi, "Wala takun khamisan." Jangan jadi golongan yang kelima. Fatahlik, maka kamu akan celaka. Maknanya apa? Sudahlah tidak berilmu, tidak mengajarkan atau tidak menuntut ilmu, tidak pula dia bertanya kepada orang, tidak cinta kepada orang ahli ilmu, maka hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah seseorang mardudatin
la tuqbal, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima karena tidak ada ilmu. Bayangkan ketika seseorang berpuasa tanpa dengan ilmu, mungkin dia akan melakukan sebuah pelanggaran. Sebagaimana kata Nabi, ketika seseorang berpuasa mungkin paham hal-hal yang membatalkan puasanya. Secara fikih sudah dijelaskan oleh para ulama, tapi dia tidak paham ada beberapa hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Rubba sha'im, katanya, betapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyam illa al-ju' wal 'atash. Orang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Artinya berpuasa dia tidak mampu menjaga mulutnya, dia tidak mampu menjaga tangannya, dia tidak mampu menjaga telinganya, dia tidak mampu menjaga matanya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menguasai ilmu. Salah satu kuncinya adalah hadir di majelis-majelis kajian ilmu oleh para ulama-ulama kita. Hari ini terkadang yang kita sayangkan adalah betapa banyak majelis kajian, majelis taklim yang dibuat oleh pengurus masjid, tapi jamaahnya nggak ada. Itu yang kita sayangkan. Bahkan ustaz kita menjelaskan di depan, nggak ada yang mendengarkan. Ketika selesai salat maghrib, umpamanya semua pulang. Ustaznya sendiri tinggal di masjid dengan beberapa orang jamaah. Itu yang kita sayangkan. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, kesempatan yang telah diprogramkan oleh pengurus masjid ketika ada kajian-kajian ilmu agama, kita hadir, datang untuk mendengarkan. Fas'alun ahla dzikri, langsung bertanya kepada mereka ahli ilmu tentang bagaimana sesungguhnya peraturan-peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita ketahui. Kenapa? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Sesungguhnya fardu menuntut ilmu telah dipundakkan kepada setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sholat umpamanya, ada hari ini masih kita melihat orang beribadah kepada Allah. Kalaulah mungkin perkara yang khilafiyah itu dimaklumi, perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama itu dimaklumi, tetapi terkadang orang beribadah ada pula ketika tahiyat akhirnya membuka salamnya ke kiri dan ke kanan sambil membuka telapak tangannya. Itu betapa sangat yang tidak diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Itu akibat tidak hadir ke majelis ini, akibat tidak bertanya kepada para ulama. Begitu melihat orang yang berbeda dengan kita, langsung disebut dia aliran yang tidak benar. Begitu berbeda amaliyahnya dengan kita, langsung disebut dia tidak benar. Padahal kata para ulama, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Apabila telah menghadiri banyak majelis ilmu, telah membaca, telah bertanya kepada para ulama, maka akan semakin menipis dalam dirinya sifat-sifat yang tidak menerima terhadap perbedaan dan berlapang dada terhadap orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, oleh karenanya lalu membentuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Betapa banyak ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita menyampaikan tausiah Ramadan melalui mimbar-mimbar Ramadan sebelum salat tarawih dimulai. Jangan kita menjadi juri terhadap ustaz-ustaz kita yang ceramah. Jadi hari ini kadang-kadang jadi juri jamaah. Ustaz ini bagus, ustaz ini tidak bagus, ustaz itu bagus. Bukan menjadi juri. Ambil hikmah, ambil mau'izah, ambil pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Perbaiki amaliyah kita, perbaiki bentuk ibadah kita. Apakah ibadah kita sudah sesuai yang diajarkan oleh Nabi, atau malah kita menyelisihi yang telah diajarkan oleh Rasulullah? Ketika Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah," apabila engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, katakan kepada mereka Muhammad agar mereka mengikuti engkau. Maknanya ibadah tidak boleh tidak mutlak harus ikut ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan persoalan khilafiyah, berbeda halnya dengan persoalan-persoalan yang mungkin berkaitan dengan adab, dengan uruf, itu boleh. Tetapi kalau dengan soal ibadah, tidak boleh tidak, harus mengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah ketika berpuasa, bagaimana Rasulullah ketika berbuka puasa, bagaimana Rasulullah ketika makan sahur. Maka jamaah yang dimuliakan Allah SWT, andaikan semua kita menjadi orang-orang yang pecinta ilmu agama,
andaikan kita semua menjadi orang-orang yang rajin hadir ke majelis-majelis ilmu, maka insya Allah ibadah kita akan baik, ibadah kita akan sempurna, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sungguh Allah mengangkat derajat mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman saja tidak cukup, yakin kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari akhirat tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Bagaimana caranya beriman kepada Allah? Bagaimana caranya beriman kepada Nabi? Bagaimana caranya beriman kepada Al-Quranul Karim? Bagaimana caranya beriman kepada hari akhirat? Dan bagaimana caranya beriman kepada qada dan qadar dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hadirin, satu-satunya amal kita diterima yang pertama adalah harus dengan ilmu. Tidak boleh kita berpegang kata orang tua dahulu, kata ayah saya, tidak boleh. Artinya kita harus betul-betul tahu. Salat saja Nabi mengatakan sallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah Anda semuanya sebagaimana kalian melihat saya salat. Pertanyaannya, adakah kita lihat Nabi salat? Tidak pernah kita lihat. Tetapi para ulama telah menuliskan di dalam kitab-kitab mereka berbagai macam hadis Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam redaksi dan perawinya, yang itu menjadi kewajiban kita untuk membacanya. Bagaimana Nabi ketika rukuk? Hari ini ada orang yang sujud seperti sujud anjing, meletakkan kedua sikunya di atas lantai. Kenapa? Karena mereka tidak membaca, tidak hadir ke majelis ilmu. Ada pula orang-orang yang membuka telapak tangannya ketika salam. Ada pula orang yang melakukan hal-hal aneh ketika beribadah kepada Allah SWT. Makanya melalui momentum bulan suci Ramadan, agar ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, pupuklah semangat kita untuk menghadiri kajian majelis-majelis ilmu mulai dari saat ini. Yang kedua, agar amal kita diterima Allah Ta'ala, harus dibarengi dengan keikhlasan. Ilmu kita banyak, paham kita tentang ibadah, tapi kita tidak ikhlas, tapi kita tidak semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya Allah perintahkan untuk beribadah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah semata-mata. Qul inna salati, katakan sesungguhnya salat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, matinya saya, lillah Rabbil Alamin, hanya untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan, memang soal ikhlas itu adalah perkara hati. Kita tidak tahu seseorang itu ikhlas atau tidak. Kita tidak boleh mengatakan kepada seorang orang, kamu tidak ikhlas, tidak boleh. Kata Imam Al-Qurtubi, yang tahu keikhlasan atau tidak ibadah seseorang adalah seseorang itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah pekerjaannya hati. Hati kita, hanya kita dan Allah yang tahu. Tetapi Imam Al-Qurtubi mengatakan, paling tidak ada beberapa tanda-tanda bahwa kita sudah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang pertama adalah kita lihat sendiri. Kata Imam Al-Qurtubi, semangat kita beribadah baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Kalau itu sudah tumbuh dalam diri kita, dalam keadaan ramai, sholat kita bagus. Ketika sendiri, sholat pun kita bagus. Tetapi kalau kita sholat ramai-ramai, ayatnya sabbih isma rabbikal a'la. Ketika sholat sendiri, kita atanya, maka itu patut dipertanyakan. Ketika kita sholat, ayatnya bagus, ramai, didengar orang. Sholat sendiri pun demikian. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita bisa memperbaiki sholat kita dalam keadaan ramai dan dalam keadaan kita sendiri, maka insya Allah itulah salah satu tanda keikhlasan bahwa telah menempel dalam diri kita. Kemudian yang kedua, tanda keikhlasan adalah suka beramal dalam keadaan bersembunyi-sembunyi. Dia tidak suka dipublikasi, tetapi bukan berarti dipublikasi itu tidak ikhlas, bukan. Artinya Imam Al-Qurtubi mengatakan salah satu tandanya bahwa seseorang itu telah ikhlas adalah dia lebih suka untuk tidak diketahui oleh orang banyak. Dia lebih suka untuk tidak dipublikasikan. Dia lebih suka untuk tidak diketahui oleh orang lain. Maka apabila itu ada dalam dirinya, kata Imam Al-Qurtubi, maka salah satunya telah menempel dalam dirinya tanda-tanda keikhlasan. Kemudian orang yang ikhlas itu kita lihat dalam diri kita sesuai dengan ucapan, lahir dengan batin sesuai. Ketika kita
bersedekah kepada orang sesuai dengan mulut dan hati kita. Ikhlas kita berucap di mulut, ikhlas juga di dalam hati. Tapi apabila di mulut kita ringan, di hati masih berat, itu salah satu tandanya kita belum ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Salat tarawih kita ikut di shaf, begitu imam baca ayat agak panjang sedikit, langsung dalam hati mengomel, ya Allah, imam luar biasa. Kalau begini aku tahu salat tarawih lebih baik aku tidak usah ke Masjid Muhammadiyah. Itu belum ikhlas. Tetapi orang yang ikhlas, mulutnya berkata Allahu Akbar, dalam hati apapun yang dibaca oleh imam sami'na wa ata'na, selagi itu tidak menyalahi daripada rukun-rukun salatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang ikhlas tandanya adalah dia tidak bersifat wujud atau takjub terhadap amal yang dia lakukan. Dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dia merasa puasanya lebih baik daripada orang lain. Dia merasa sedekahnya lebih baik daripada orang lain. Dia merasa baca Al-Quran yang lebih baik daripada orang lain. Dia mencemooh orang-orang yang selain daripada dirinya. Maka itu tanda-tanda belum ikhlas. Tetapi dia merasa dirinya yang lebih buruk, dirinya yang lebih tidak sempurna, bacaan Al-Quran yang harus diperbaiki. Maka itulah salah satu tanda telah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam tafsir Sawi disebutkan bahwa ketika penduduk neraka mereka ditanya oleh penghuni surga, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Padahal dulu di dunia kalian sholat, kalian puasa, kalian ibadah, kalian baca Al-Quran, tapi kenapa masuk neraka? Lalu penduduk neraka mengatakan, la na'mal fi ibadati ikhlasun. Kami beramal tapi tidak dengan keikhlasan. Kami beramal tapi bukan karena Allah. Jangan sampai kita beramal karena dekat-dekat tahun 2024. Dan kita perbaiki. Kalau masih biar saya dianggap oleh orang, pemilu 2024 itu belum ikhlas kita. Tapi kalau kita tidak peduli, baik pujian, sanjungan, cemoohan, itu bukan urusan kita. Yang penting kita beribadah kepada Allah SWT. Maka hadirin, apapun yang kita lakukan, belajar kita di dalam bulan suci Ramadan, keikhlasan, kesungguhan, dan ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita, untuk kemudian kita terapkan setelah bulan suci Ramadan, untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Maka itulah akan lahir orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka takwa adalah orang yang berhati-hati, orang yang menjaga, orang yang wara, sebagaimana kata dalam sebuah kata ulama atau kata mutiara mahfuzah dari para ulama. Apa kata para ulama? Bahwa seseorang ahli fikih, satu orang ahli fikih yang wirai, mutawarra'an, wirai, menjaga hukum Allah, lebih baik di sisi Allah dan lebih susah untuk ditaklukkan oleh syaitan laknatullah daripada 1000 orang ahli ibadah. Ibadah kita 1000 orang banyak ibadah tapi tidak dengan ilmu, maka kita akan mudah disesatkan oleh syaitan laknatullah daripada 1 orang ahli fikih yang paham agama, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.